lama makin naik gitu kan. Pertumbuhan kita juga harus terus berjalan gitu. Tapi itu kan bukan sesuatu yang gampang ya. Itu susah gitu. Dalam perjalanan itu kan kita pasti jatuh bangun. Nah, itulah perlunya sebuah komunitas, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus bilang kamu harus saling. Nah, kalau tadi yang kita baca di pasal ayat 13 tadi sampai 17 itu dikatakan kalau aku aja Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, katanya gitu ya. Membasuh kaki itu kan melambangkan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-murid. Kamu juga harus sama seperti itu gitu. Kenapa? Ya karena proses menjadi murid itu tadi tuh nggak gampang, banyak tantangannya, susah. Dan kita butuh orang-orang untuk mendukung kita supaya kita ini bisa tetap bertumbuh gitu. Dan siapa yang bisa mendukung kita? Orang lain di luar komunitas kita? Nggak mungkin. Yang bisa mendukung kita itu adalah orang-orang dalam komunitas kita sendiri. Makanya kita harus saling melayani, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kita jatuh, teman kita angkat kita supaya kita bangkit lagi. Ketika teman kita jatuh, bagian kita untuk mengangkat dia kembali supaya dia semangat lagi gitu kan. Ketika teman kita sedih, depresi, kita yang hiburkan supaya dia semangat lagi mengikut Tuhan. Nah, kalau perjalanan iman itu dijalani sendiri nggak akan bisa, Bapak Ibu ya. Itu sebabnya Tuhan bilang harus kamu saling mengasihi, antara kamu ini sama seperti aku mengasihi kamu. Kalau kita lihat ayat itu diulang-ulang oleh Tuhan Yesus ya, kalau kita baca mulai dari pasal 13 Yohanes itu sampai ke pasal 16. Berkali-kali dia katakan, aku perintahkan kamu untuk kamu itu saling mengasihi. Karena Tuhan tahu ya, Tuhan tahu kapasitas kita gitu. Tuhan tahu bahwa menjalankan semua yang diajarkan kepada kita itu tidak gampang gitu. Makanya dia ingin kita hidup di dalam sebuah komunitas di mana kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapatkan dari kita belajar firman Tuhan itu, dan kita sama-sama bertumbuh di dalam komunitas kita tuh. Kita saling menolong satu dengan yang lain supaya kita ini terus bertumbuh dan terus bertumbuh bersama. Jadi saya agak ini ya, beberapa waktu yang lalu itu Pak Pendeta bilang kita sedang petakan ini mana yang senangnya ibadah online gitu ya, mana yang senangnya ibadah bertemu di ruangan seperti ini sama-sama ya. Bapak Ibu Saudara, ibadah online ya mungkin bagus kalau kita memang berhalangan, nggak bisa hadir di dalam ruangan sama seperti ini ya. Tapi saya pikir itu nggak bisa menggantikan komunitas atau pertemuan ibadah yang seperti ini. Kenapa? Kalau ibadah online kita sendiri di rumah, ya kan? Kita jatuh, kita nangis, kita sedih, kita susah, nggak ada orang yang tahu gitu. Tapi kalau di dalam komunitas kita sama seperti ini kan kita bisa saling berbagi kan. Ya makanya kalau kita ibadah online sendiri